يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minina liasdadu imanan ma imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan selain kata-kata Alhamdulillah. Karena kenapa? Pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui alat teknologi yang diciptakan oleh orang-orang. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita ikuti ajarannya, Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman seperti yang kita lihat sekarang ini. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah di malam yang ke-19. Saya tak bosan-bosan menyampaikan siraman-siraman rohani, dan ini menjadi pegangan kita, dan ini menjadi ajaran untuk kita semua, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan suci Ramadan kita kenal ada yang dikatakan malam Lailatul Qadar. Malam lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam surah Al-Qadar yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ansalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, atau di malam yang kemuliaan. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin berbicara sedikit tentang Al-Qadar, Al-Qadar itu adalah ketentuan, di mana ketentuan adalah segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si A rezekinya hari ini 200.000, si B rezekinya hari ini 300.000. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Qadar ada juga yang mengartikan adalah sempit. Kenapa kira-kira artinya sempit? Karena pemirsa perlu ketahui bahwa di malam Lailatul Qadar semua malaikat turun, sehingga sempit, tidak ada lagi tempat karena seluruh malaikat turun di dunia ini. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilanjutkan dalam Al-Quran, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kau apa malam kemuliaan itu? Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu ketahui apa kira-kira malam kemuliaan itu. Lanjutan ayatnya mengatakan Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Artinya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itulah tadi kenapa saya katakan bahwa sempit, karena ini bulan ini lebih baik daripada 1000 bulan. Semua malaikat turun ke dunia ini, sehingga bisa diartikan sempit. Karena kenapa? Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang di dalamnya. Lanjutannya ayat mengatakan, tanassalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusannya. Masya Allah. Itulah tadi saya katakan lagi dalam artian sempit, karena malaikat termasuk malaikat Jibril turun di sana untuk mengatur semua urusannya. Jadi patutlah kita berbangga. Dan ayat yang terakhir mengatakan
salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ada yang bertanya, kira-kira malam Lailatul Qadar itu kira-kira jatuh pada tanggal berapa? Jatuh pada hari apa? Dan yakin dan percaya malam Lailatul Qadar hanya turun pada bulan suci Ramadan. Inilah salah satu keutamaan bulan suci Ramadan. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pendapat tentang kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Yang pertama yaitu malam ke-17 Ramadan. Kenapa kira-kira pada malam ke-17? Di dalam surah Duhan ayat 3, inna ansalnahu fi lailatin mubarak. Artinya apa? Di bulan Ramadan itu turun Al-Quran, dan Lailatul Qadar turun pada hari yang berkah itu, yaitu pada malam ke-17. Ada juga pendapat yang mengatakan malam Lailatul Qadar ini turun pada hari ke-27 Ramadan. Kenapa kira-kira bisa turun? Pendapatnya begini, dia kali-kali 9 kali 3 artinya 27. Karena di dalam surah Lailatul Qadar 3 kali disebutkan Lailatul Qadar. Inna ansalnahu fi Lailatul Qadar 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar 2. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr 3. Jadi dia kalikan 9 jadi menjadi 27. Ada pendapat yang seperti itu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan hadis Nabi mengatakan ijtami tuhafil asril awali failahul isan. Artinya apa? Cari di ujungnya ramalan malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27. Tapi yakin dan percaya, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, insya Allah dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui apa tanda-tandanya. Yang pertama, langit terang. Yang kedua, tak mendung, tidak mendung, tapi macaka. Yang ketiga, tidak hujan. Nah, itu tanda-tandanya. Yang keempat, tidak jatuh bintang. Masya Allah. Ini adalah tanda-tanda. Karena kenapa? Ketika tanda-tanda Isa adalah kita akan mendapatkannya juga. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Penguta Aisyah mengajarkan kita ketika malam Lailatul Qadar kita harus memperbanyak doa. Apa yang kita baca yaitu Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi inilah yang sering dibaca, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Inilah yang sering dibaca ketika malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ini menjadi berkah. Karena kenapa? Di malam Lailatul Qadar insya Allah mustajab doa kita diterima. Karena kenapa? Barang siapa yang berdoa di malam Lailatul Qadar, insya Allah diterima doanya. Sedikit cerita. Ini ada anak bernama Petu atau Tujuh. Petu ini adalah anak muda. Petu ini pernah mendengar Ustaz mengatakan bahwa ketika kita mendapatkan air berbaku seperti es batu, itu tandanya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sehingga apa yang terjadi? Petu ini pergi di WC dan melihat anaknya, melihat di WC itu ada es batu, sehingga dia mendapatkan itu. Apa yang terjadi? Oh, ini malam Lailatul Qadar. Sehingga dia berdoa, ya Allah, barang siapa yang sebut namaku, maka dia akan tak berak-berak. Dan apa yang terjadi? Mamanya dia bangunkan sahur, nak Petu. Mamanya tak berak-berak. Dan apa yang terjadi? Bapaknya lagi bangunkan, nak bangun. Petu bangun. Bapaknya juga tak berak-berak. Karena ini Petu baik dan jago juga main bola. Singkat cerita, pada sore hari dia pergi main bola. Pada saat dia main bola, seluruh orang yang di pinggir lapangan itu Petu tak berak-berak seluruh lapangan. Ini anaknya sakit minus, dan dia ambil cari ke Pak Desa.
Apa itu Pak Desa? Pada saat dia ke Pak Desa, dia itu tanyakan kepada ini anakku ada penyakitnya. Ketika disebut namanya tak berak-berak orang. Nah, siapa memang namanya anak tak? Namanya anakku yaitu P ya, namanya anakku itu atasnya 6, di bawahnya 8. Nah bilang Pak Desa, itu tuh tak berak-berak juga Pak Desa. Apa hikmah dibalik cerita ini? Ketika kita di bulan malam Lailatul Qadar, kita itu perbanyak doa. Doa yang baik karena doa itu mustajab. Janganlah main-main seperti petu ini. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.